Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam video kali ini di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari apa sih perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi ini prinsip paling dasar yang harus dikuasai oleh peneliti. Entah itu ketika kalian menjadi siswa atau menjadi mahasiswa, untuk menentukan saya nanti tuh akan meneliti penelitian yang jenisnya apa sih, kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi kalau kita belum paham, mana bisa kita memilih gitu ya. Jadi di video ini saya akan memaparkan 11 perbedaan dasar ya, meskipun masih banyak sekali sebenarnya perbedaan-perbedaannya, tetapi saya pikir 11 ini sudah mencukupi sebagian besarnya ya. Jadi oke, mari kita lanjutkan. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pertama adalah pengertiannya, jelas ya. Kalau penelitian kuantitatif itu sebuah penelitian yang filosofi dasarnya itu adalah positivisme. Jadi filosofi positivisme itu adalah filosofi yang menganggap segala sesuatu itu bersifat nyata. Jadi artinya realita atau kenyataan itu mempunyai keberadaan sendiri dan diatur oleh hukum-hukum alam. Jadi mengikuti hukum alam itu adalah positivisme. Jadi semua yang terjadi itu harus ada bukti nyatanya yang bisa diamati sesuai seperti hukum yang terjadi di alam nyata. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian digunakan untuk meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Ini nanti akan saya breakdown lebih jelas ya. Ini gambaran globalnya dulu yang poin pertama ini. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, kebalikan dari kuantitatif tadi, kalau kualitatif ini berlandaskan pada filosofi post-positivisme, menganggap bahwasanya realita yang nampak itu tidak seperti apa adanya begitu. 1 plus 1 tidak selalu 2, atau 1 plus 1 memang 2, tetapi ada alasan 2 itu kenapa. Jadi di aliran post-positivisme itu selalu ada alasan di segala sesuatu, intinya begitu. Sehingga apa yang nampak itu bisa digali lebih dalam lagi. Itu prinsip dasar dari penelitian kualitatif, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk kualitatif. Kalau tadi kuantitatif instrumennya itu ada sendiri, kalau kualitatif ya peneliti itu sendirilah yang merupakan instrumen atau alat penelitian. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif berdasarkan tujuan ya, dan atau secara snowball yang ukurannya atau jumlahnya bisa semakin besar seiring dengan waktu berjalannya penelitian, tergantung kondisi. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti daripada generalisasi. Sekali lagi nanti akan saya breakdown. Sekarang perbedaan selanjutnya yakni desain penelitian. Kalau pada penelitian kuantitatif, desain penelitian memiliki sifat yang khusus, terperinci dan statis. Jadi desainnya, atau kalau mungkin kita mau bikin penelitian atau skripsi gitu, proposalnya ya, proposal penelitian itu dibuat khusus ya. Kalau untuk penelitian A ya proposalnya A, nggak bisa dipakai 5 penelitian 1 proposal penelitian, tidak bisa. Dibuat khusus, terperinci dan statis. Apa artinya statis? Tetap. Jadi ketika sudah direncanakan dari awal dan disetujui, sudah benar secara tahapan ilmiah dan keilmuan, maka seiring dengan berjalannya penelitian, tahapan-tahapan tersebut, rencana-rencana tersebut harus dilakukan secara terperinci. Tidak boleh begitu saja diubah-ubah, tidak boleh diganti-ganti seenaknya sendiri oleh peneliti. Itu kuantitatif. Jadi sudah ada pakem yang jelas, terinci. Tujuannya apa? Agar nanti ketika ada peneliti lain yang ingin meneliti ulang penelitian kita, mungkin di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dia bisa mengikuti dengan langkah yang sama persis seperti yang sudah kita lakukan di penelitian kita. Nah, kalau penelitian kualitatif, desain penelitiannya bersifat umum, jadi garis besarnya saja, serta fleksibel dan dinamis, bisa berubah gitu ya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi
atau keadaan pada saat penelitian tersebut dilaksanakan serta dinamis. Sehingga bisa saja gitu, awalnya sampel yang akan diteliti itu hanya 5 orang, tetapi ketika sudah melakukan penelitian kualitatif, dirasa 5 orang ini data yang dihasilkan masih belum cukup, maka bisa ditambah menjadi sejumlah yang dibutuhkan, sampai kemudian dihasilkan data yang jenuh, data yang sudah tidak bertambah lagi, tidak ada data yang baru lagi. Itulah kualitatif, sehingga bersifat dinamis. Proposal penelitian yang sudah disetujui, yang sudah diseminarkan misal, itu bisa saja berubah dalam pelaksanaan penelitiannya kalau pada penelitian kualitatif. Perbedaan selanjutnya yang ketiga yakni subjek penelitian. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif, subjek penelitian disebut sebagai responden. Kalau pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai narasumber. Oke ya. Lantas, perbedaan yang keempat adalah cara memandang fakta. Kalau pada penelitian kuantitatif, kita memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Dengan kata lain, peneliti dengan objek penelitian itu terpisah. Jadi peneliti itu kayak melihat dari luar ruangan kaca, yang diteliti itu di dalam ruangan kaca. Jadi terpisah antara peneliti dengan objek penelitian. Kenapa? Karena peneliti harus netral dan tidak memihak. Itu sehingga nantinya akan diharapkan dihasilkan data yang benar-benar valid gitu, karena memang tidak ada keperpihakan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Tapi kalau peneliti ini membaur jadi satu dengan objek penelitian, ditakutkannya nanti akan rancu hasil penelitiannya. Hingga apapun yang ditemukan di lapangan itulah faktanya, tidak dicampuri oleh subjektivitas dari peneliti. Nah, penelitian kuantitatif berangkat dari teori yang sudah ada, baru kemudian mencari data-datanya. Nah, kalau penelitian kualitatif ini memandang fakta atau kebenaran hasil penelitian itu tergantung pada cara peneliti dalam menginterpretasikan atau memaknai data. Hal ini dikarenakan ada hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti contohnya perasaan manusia. Penelitian kuantitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh, ini kualitatif ya. Penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan. Untuk menghasilkan apa? Menghasilkan teori baru untuk menguatkan teori yang sudah ada. Jadi kalau kuantitatif itu dari teori menuju data, itu ya. Kalau yang ini kuan ya. Sedangkan kalau kualitatif itu dari data menuju ke teori. Ya, yang atas kuantitatif, kebalikannya. Seperti itu cara memandang. Jadi kalau pada kuantitatif itu ya sudah 1 + 1 itu 2. Udah, itu faktanya, itu datanya, beres. Ketika kita setiap hari melihat ada bapak-bapak yang selepas dia selalu mancing sampai jam 6 sore setiap hari tanpa ada libur, kecuali mungkin hujan. Bagi penelitian kuantitatif disimpulkan bahwasanya karena dia tiap hari memancing berarti dia hobinya mancing. Sudah selesai. Karena memang datanya seperti itu, faktanya seperti itu. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak, dicari tahu. Ini bapak tiap hari mancing. Kalau data sekilas kan terlihat dia hobinya mancing. Tapi oleh orang-orang yang melakukan penelitian kualitatif dilihat lebih detail lagi. Kenapa dia setiap hari memancing? Apakah sekedar hobi ataukah ada penyebab-penyebab lain? Ataukah karena mungkin dia galau maksimal di rumah kena omelan istrinya terus atau bagaimana? Begitu. Ya. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Kalau kuantitatif itu menjelaskan hubungan antar variabel. Misalkan ini variabel X, hubungannya apa dengan variabel Y? Apakah X mempengaruhi Y saja, ataukah malah Y yang mempengaruhi X, atau kedua-duanya saling mempengaruhi? Ya, hubungan antar variabel. Selain itu juga bisa menguji teori yang sudah ada diuji. Benarkah teori ini berlaku di sekolahku, di desaku, di masyarakatku, di kampusku, di sekolah misalkan. Kemudian untuk melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Sehingga kalau ternyata fenomena A misal ya
orang tua yang kesulitan mendampingi anak-anaknya belajar online, utamanya di pendidikan sekolah dasar ya, SDMI. Berarti kita simpulkan bahwasanya memang belum ada kesiapan dari orang tua untuk melakukan pembelajaran online. Kita generalisasi, kita anggap bahwasanya seluruh orang tua seperti itu. Itu kuantitatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan data. Jadi bisa secara umum dikatakan seperti itu. Kalau penelitian kualitatif ini untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan atau memaparkan realitas kenyataan dan kekomplekkan atau kompleksitas permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi kalau kalian itu ingin meneliti dan untuk menjelaskan ya sebuah fenomena di masyarakat, itu sebenarnya tidak terlihat sesederhana itu. Akhirnya lebih dalam lagi, banyak loh faktor-faktor yang mempengaruhi, banyak loh hal-hal yang belum terlihat, belum terekspos. Berarti kalian harus menelitinya secara kualitatif dan bukannya kuantitatif. Karena memang kualitatif ini untuk memperoleh pemahaman mendalam. Jadi tadi itu ada bapak yang setiap hari memancing. Bagi orang kuantitatif, dia hobinya mancing, beres sudah selesai. Kalau kualitatif, oh enggak ini, dia pasti ada apa-apa nih. Masa sih mancing setiap hari? Orang hobi juga ada dia berhentinya gitu. Akhirnya dia tanyai, diwawancarai dengan santai. Mungkin butuh waktu beberapa saat. Akhirnya dari situ bapaknya curhat bahwasanya selain karena memang dia hobi, sebenarnya dia ingin mengalihkan pemikirannya karena mungkin beliau stres akan sebuah permasalahan. Misal karena anaknya skripsinya tidak selesai-selesai sehingga harus membayar SPP terus nambah tiap semester. Misal ini ya, bukan nyindir saya. Oke. Perbedaan selanjutnya adalah metode, macam metodenya. Kalau penelitian kuantitatif bisa menggunakan metode eksperimen atau percobaan, bisa survei atau pengamatan secara langsung ya. Nggak boleh katanya saya dengar, saya dapat dari grup sebelah, nggak boleh, itu bukan penelitian ya. Jadi survei itu harus kita lihat dengan diri kita sendiri. Kemudian korelasi, penelitian hubungan, kita mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lain tadi. Kemudian ada penelitian regresi, ada analisis jalur, ex post facto. Ya, jadi nanti akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal di video-video selanjutnya. Untuk penelitian kualitatif, macam metodenya adalah metode fenomenologi, ada etnografi budaya ya, studi kasus. Ketika kita melihat kasus sekarang yang semakin seringnya anak-anak muda, ABG-ABG perempuan utamanya menghilang, dibawa pergi atau kabur bersama dengan kenalannya di media sosial. Nah, itu sebuah studi kasus ya. Kita bisa menelitinya. Kenapa seperti itu? Terus misal yang terkini dalam masa pandemi seperti ini, kenapa sih para remaja, para pemuda lah ya, para mahasiswa, para siswa yang paling bandel masih asik nongkrong di berbagai kafe, di berbagai warkop, padahal nyata-nyata mereka bisa berpotensi menjadi orang tanpa gejala atau suspek misalnya. Itu sebuah kasus itu. Nah, itu yang bisa kita teliti. Kenapa sih seperti itu? Nah, begitu ya, histori, sejarah, grounded teori, kita membangun sebuah teori. Perbedaan yang ketujuh adalah jenis datanya. Kalau kuantitatif itu jelas datanya numerik ya, numerik dan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Data numerik ini misal saya contohnya ya, kita memiliki sebuah kita meneliti dengan menggunakan instrumen angket. Di angket itu ada 10 soal, 10 pertanyaan. Nah, setiap soal itu pilihan jawabannya A, B, dan C. A itu sering, selalu, B itu kadang-kadang, C itu tidak pernah. Jadi misal, pertanyaan pertama dalam angket tersebut, apakah kamu tepat waktu masuk sekolah? Pilihannya selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Orang yang kita berikan angket bisa memilih 3 jawaban ini. Data ini, jawaban dari orang yang kita teliti, selanjutnya akan kita ubah menjadi numerik, menjadi angka. Jadi misal, harusnya kan memang sekolah itu hadir tepat waktu ya, siswa maupun gurunya atau dosennya, mahasiswanya. Maka selalu ini kan yang ideal. Maka kita beri nilai angka yang paling besar, 3 misal. Intervalnya harus sama ya, jaraknya harus sama. Kalau ini 3, jaraknya 1, berarti yang kadang-kadang jawab, kadang-kadang nilainya 2. Yang jawab tidak pernah nilainya 1 misal.
Berarti soal nomor 1, ketika dia memilih jawaban selalu, maka jawabannya ini kita ubah menjadi angka bernilai 3. Kalau dia menjawab B berarti nilainya 2. Kalau dia menjawab C nilainya 1. Jadi jawaban data itu kemudian kita ubah menjadi angka. Untuk selanjutnya nanti akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Tergantung dari penelitiannya. Entah itu korelasi produk momen atau t-test atau tes-tes yang lain. Analisis statistik yang lainnya. Itu penelitian kuantitatif. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, jenis datanya adalah deskriptif. Jadi kita paparkan, misalkan pertanyaannya kepada ibu-ibu yang memiliki anak yang masih sekolah di pendidikan dasar SD atau MI dan harus sekolah online, wawancara gitu ya, nggak bisa pakai angket. Kalau kualitatif, instrumen paling utama itu adalah wawancara mendalam atau in-depth interview ya. Jadi kita bisa tanyakan, Bapak Ibu bagaimana pendapat atau bagaimana Bapak Ibu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Anda harus mendampingi putra-putri di pembelajaran online di rumah. Nah, jawabannya kan panjang ya. Bisa saja orang tua itu menjawabnya santai. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Saya juga bisa kok. Saya juga bekerja dari rumah kok. Jadinya saya sambil bekerja bisa menemani dan mendampingi anak saya sekolah online. Ada orang tua yang ngegas gitu. Wes talah gitu, sekolah online ini bikin saya stres. Saya punya anak 3, semuanya masih sekolah. Jadinya saya bingung. Handphone hanya ada 1, nggak punya laptop. Jadinya nggak karu-karuan. Sudah panjang kali lebar kali tinggi jawaban beliau. Nah itu kan tidak bisa kita angkakan ya. Kita tidak bisa menganggap orang tua pertama yang kita tanyai tadi dia jawabannya lebih bagus daripada orang tua yang kedua. Tidak bisa, karena memang kondisinya berbeda-beda. Jadi inilah kompleksitas sosial. Karena jadi penelitian kualitatif itu jauh lebih mendalam daripada penelitian kuantitatif. Sehingga kalau ada yang kemudian, enggak, saya enggak mau penelitian kuantitatif, takut sama angkanya, takut sama statistik. Sebenarnya sama keduanya ini. Kalau kualitatif, kita harus mampu meneliti jauh ke dalam, sampai ke akarnya. Gitu. Dari fenomena yang kita teliti, dari hal-hal yang sedang kita amati. Kita harus mampu mendeskripsikannya dengan detail gitu ya. Serta eksploratif ya, jadi kita harus bisa mengeksplor nantinya data-data yang kita peroleh, kemudian kita analisis tergantung. Jadi kalau analisis deskriptif menggunakan Miles and Haberman misal, atau analisis penelitian kualitatif yang lainnya. Jadi lagi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, perbedaan yang ke-8 adalah pengumpulan data. Kalau pada penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen atau alat penelitian. Yang paling utama adalah berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya menjadi angka tadi yang sudah saya jelaskan. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Sedangkan kalau kualitatif, jumlah responden tidak mempengaruhi kualitas penelitian. Jumlah narasumber, ya maaf. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Karena selalu ada abu-abu kan ya, sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi ditentukan oleh seberapa dalam sih peneliti tersebut mampu menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Dari sini kita bisa melihat diri kita sendiri ya. Kita termasuk peneliti yang model kayak mana? Kita termasuk peneliti yang apakah kita bisa sih menggali informasi sampai sedetail mungkin, sampai sedalam-dalamnya informasi spesifik dari narasumber yang nanti akan kita wawancarai. Jika kita itu tipe orang yang kalau berhadapan dengan orang asing saja sudah keder, mulut mendadak jadi kaku, nggak bisa ngomong, jadi keluh. Lah bagaimana kita bisa menggali informasi spesifik dan sedalam mungkin dari narasumber kita jika kita tidak punya kemampuan untuk itu? Jika kita memang tipe orang yang lebih nyaman bekerja dengan kertas, kita menyebarkan angket, kemudian nanti angket kita tarik, data kita konversi ke angka, terus kita analisis statistik, berarti kita memang cocoknya di penelitian kuantitatif. Tapi kalau kita itu jago dalam mengorek informasi, ya mungkin ini para tukang gosip nih di sini nih ya, lakukan penelitian kualitatif.
karena sudah jago untuk mencari informasi spesifik sedalam mungkin, sedetail mungkin. Sehingga dalam menentukan kita melakukan kuantitatif atau kualitatif, yang pertama jelas kita ingin meneliti apa dulu. Yang kedua, kita melongok ke dalam diri kita sendiri, kita tipe yang seperti apa gitu. Sehingga jangan sampai penelitian kita nanti itu nanggung di tengah-tengah, nggak jelas semuanya. Perbedaan yang ke-9 adalah analisis data. Kalau kuantitatif dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Jadi setelah data terkumpul semua, baru kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Kalau sudah, kemudian laporan ditulis, selesai. Laporannya bisa jadi hasil penelitian, bisa jadi skripsi, bisa jadi tesis kalau S2, kalau S3 bisa jadi disertasi. Selanjutnya, kalau penelitian kualitatif dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Jadi analisis yang dilakukan oleh peneliti itu sepanjang penelitian tersebut berjalan. Sehingga tadi itu akhirnya peneliti bisa menentukan, wah ini narasumberku perlu tak tambah ini, tidak cukup kalau hanya 5, datanya masih ada yang baru lagi ternyata. Ya sudah, ditambah 1 lagi. Ditambah 1 narasumber lagi, ternyata masih ada data baru yang ditemukan, berarti harus ditambah lagi narasumbernya. Demikian sampai tidak lagi ditemukan data baru, atau dikatakan datanya jenuh. Ya, ketika sudah data jenuh, barulah selesai. Seperti itu. Perbedaan selanjutnya yang ke-10 adalah representasi data. Kalau pada kuantitatif itu representasinya dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Jadi hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Jadi apakah instrumennya valid? Apakah instrumennya tepat? Apakah instrumennya reliable atau acek gitu ya. Jadi validitas itu misal kayak begini, kita mau memotong kain pakai pisau juga bisa, hanya saja kan sulit ya untuk membentuk pola-pola tertentu pada potongan kain. Lebih mudah dengan menggunakan gunting, sehingga instrumen yang digunakan, alat yang digunakan lebih valid gunting daripada pisau. Kalau reliabilitas itu keacekan gitu. Jadi ketika kita menggunakan instrumen tersebut sekali, hasilnya A. Besok kita gunakan lagi, hasilnya tetap A. Besok lagi tetap A. Jadi ketika instrumen itu digunakan berkali-kali, hasilnya masih acek, hasilnya masih relatif sama. Berarti instrumennya oke, instrumennya bagus. Ketika instrumennya sudah valid dan reliable, maka data hasil penelitian kuantitatif ini disebut sebagai data yang bagus. Keabsahannya oke. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, hasil penelitian berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena. Sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi atau pemaparan. Jadi kalimatnya lebih panjang-panjang kalau pada kualitatif, karena memang berupa deskripsi atau pemaparan dari fenomena yang dia teliti. Kenapa si orang tua pertama tadi menjawab, kecil, gampang nih mendampingi anak-anak pembelajaran online. Kenapa orang tua yang kedua merepet panjang lebar jawabannya gitu, keluhan tok isinya. Nah, itu fenomena yang kemudian kita deskripsikan kenapa, kita gali sampai dalam tadi itu. Perbedaan yang terakhir adalah implikasi hasil riset. Kalau penelitian kuantitatif, hasil penelitian berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum atau generalized. Kapanpun dan dimanapun fakta tersebut berlaku, karena memang by data, berdasarkan data yang memang sudah ada dan benar-benar terjadi. Sehingga bisa dikatakan kalau mahasiswa itu rajin belajar, maka nilainya akan bagus. Digeneralisasikan, dianggap berlaku secara umum kepada semua mahasiswa. Padahal belum tentu, ada juga yang rajin belajar tapi ternyata nilainya tidak bisa bagus karena mungkin dia belajarnya hanya menghabiskan waktu tetapi tidak menemukan konsepnya. Misalnya juga karena banyak faktor yang lain. Kalau kualitatif tidak. Hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif ini hanya bisa berlaku pada setting yang sama, tempat dan lokasi, serta keadaan yang sama. Kalau keadaannya sudah berbeda ya nggak bisa. Jadi ada mahasiswa yang sama-sama rajin belajar, satunya nilainya bagus, satunya masih aja harus perbaikan nilai. Karena memang keadaan yang dialami oleh kedua mahasiswa ini berbeda. Yang dia masih harus remedi, masih harus perbaikan nilai meskipun sudah rajin belajar, tadi itu bisa dikarenakan dia tidak memahami konsep seperti itu. Nah itulah yang
Kemudian diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif. Sampai di sini semoga penjelasan saya bisa membantu kegalauan kalian untuk menentukan nanti kalian akan melakukan penelitian kuantitatif ataukah penelitian kualitatif. Yang paling tahu adalah kalian sendiri, dengan silakan konsultasi dengan dosen pembimbing atau guru pembimbing kalian. Silakan juga kalian konsultasikan ke saya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.